Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya sedang berada di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pendidikan di Fakultas Hukum pada umumnya merujuk kepada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa pendidikan di Fakultas Hukum itu bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengetahui dan menguasai norma-norma hukum yang berlaku. Norma-norma hukum yang berlaku itu adalah yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim, ataupun klausula kontrak. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu misalnya memahami ketika ada kasus pencurian, itu dikenakan pasal 362, penipuan 378, penganiayaan 351, atau ketika dihadapkan pada persoalan tentang perikatan, itu mahasiswa sudah memahami pasal-pasal berkenaan dengan perikatan di dalam buku 3 KUH Perdata seperti pasal 1313, 1365, 1338, 1320, dan seterusnya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan hukum yang kedua adalah agar mahasiswa mampu memecahkan kasus-kasus hukum di dalam masyarakat. Misalnya bagaimana seorang mahasiswa Fakultas Hukum ketika ditanya apakah kawin sejenis dibenarkan di Indonesia. Jawaban atas pertanyaan seperti itu secara hukum merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan sejenis tidak dibenarkan di Indonesia karena di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya dengan rumusan pasal itu bisa pastikan bahwa pernikahan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita tidak dibenarkan. Tujuan pendidikan hukum sekali lagi satu, agar mahasiswa mampu mengetahui dan menguasai norma hukum yang berlaku. Yang kedua, mampu memecahkan kasus-kasus hukum di dalam masyarakat. Terbiasalah Anda mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengucapkan pasal-pasal dengan lancar dan baik. Misalnya 362 tentang pencurian, 378 tentang penipuan, 351 tentang penganiayaan, 310 tentang menyerang kehormatan, 311 tentang fitnah, 284 tentang perzinahan, 285 tentang perkosaan, 338 pembunuhan, 340 tentang pembunuhan berencana untuk KUHP misalnya, atau 1320 tentang syarat sahnya kontrak, 1338 perjanjian berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya atau pacta sunt servanda, 1313 tentang ruang lingkup kontrak, 1365 tentang perbuatan melawan hukum, dan misalnya bicara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan banyak undang-undang lain yang Anda harus pahami. Nah, oleh karena itu, saudara, bagi Anda mahasiswa Fakultas Hukum yang belum mampu mengetahui dan menguasai seperti itu, mulai biasakan diri Anda untuk membaca pasal-pasal undang-undang, kontra atau peraturan perundang-undangan, dan silakan Anda buat juga semacam potongan-potongan kertas di selembar kertas yang berisi daftar nomor undang-undang, tahun tentang atau pasal-pasal dalam KUHP, pasal-pasal dalam KUH Perdata, atau kalau Anda mahasiswa Departemen Hukum Internasional atau jurusan Hukum Internasional, silakan ingat-ingat dan pahami berbagai perjanjian internasional seperti International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights 1966, Universal Declaration of Human Rights 1948, atau Bangkok Declaration dan lain sebagainya. Itu seharusnya bukan merupakan suatu hal yang awam bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses dengan sarjana hukumnya. Wassalam.